mungkin merasai sendiri kekecewaan ini lebih dalam. Hakimi, komen sikit. Ya, pada malam ni tak ada rezeki kita orang untuk menang di home sendiri. Kita orang dah buat yang terbaik. Kita orang nak banggakan Malaysia tapi tidak kesampaian. Saya nak ucapkan terima kasih kepada penyokong Malaysia pada malam ni yang hadir kat stadium. Kita orang dah buat yang terbaik. So, tak ada apa nak cakap. Timnas Singapura berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal Piala AFF 2024. Kepastian ini didapatkan setelah mereka menghadapi Timnas Malaysia di pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2024. Di laga ini, Singapura berhasil menahan imbang Malaysia dengan skor 0-0. Hasil ini sudah cukup untuk membawa The Lions lolos ke semifinal. Tambahan 1 poin ini membuat Singapura mengunci posisi runner-up Grup A dengan raihan 7 poin. Sementara Malaysia tertahan di peringkat ketiga dengan raihan 5 poin. Digelar di Stadion Bukit Jalil, pertandingan Timnas Malaysia versus Singapura ini berjalan intens. Kedua tim sama-sama tampil ngotot untuk memenangkan laga ini. Di 15 menit pertama, Malaysia tampil lebih dominan atas Singapura. Mereka membuat beberapa peluang berbahaya ke gawang Singapura. Singapura sendiri bermain dengan disiplin dalam bertahan, sehingga peluang-peluang Malaysia gagal berbuah gol. The Lions juga sesekali melancarkan serangan balik ke arah gawang Malaysia. Peluang berbahaya Malaysia lahir di menit ke-42 melalui tembakan Hakimi Azim Rosli yang mampu dipatahkan oleh kiper Singapura. Hingga babak pertama berakhir skor 0-0 bertahan untuk kedua tim. Memasuki babak kedua Malaysia langsung tancap gas. Harimau Malaya langsung membombardir pertahanan Singapura dengan serangan-serangan mereka. Meski membuat banyak peluang, Malaysia minim mengancam gawang Singapura. Pasalnya penyelesaian akhir mereka relatif buruk sehingga gagal berbuah gol. Timnas Singapura justru terlihat lebih berbahaya ketika menyerang. Salah satunya ketika Amirul Adli melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti di menit ke-67 yang bisa diselamatkan oleh kiper Malaysia. Di 15 menit terakhir, jalannya pertandingan jadi berubah. Singapura yang semula bermain agak pragmatis bermain lebih lepas dan beberapa kali mengancam gawang Malaysia dengan tembakan-tembakan mereka. Namun hingga babak kedua berakhir, skor 0-0 tidak berubah dan kedua tim harus berbagi 1 poin. Singapura mendampingi Thailand ke babak semifinal Piala AFF 2024 usai menahan imbang Malaysia 0-0. Harimau Malaya harus rela tersingkir dari ajang ini. Kedua tim tampil berhati-hati di babak pertama. Hal ini membuat skor 0-0 tak berubah hingga turun minum. Singapura mendampingi Thailand yang lebih dulu mengamankan tiket ke semifinal. Thailand berada di puncak klasemen dengan raihan sempurna dengan 12 poin. Thailand memastikan meraih hasil sempurna usai pada saat yang bersamaan mengalahkan Kamboja 3-2 di Raja Manggala Stadium. Gajah Perang sempat tertinggal lebih dulu akibat gol dari Andres Nieto. Thailand kemudian bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Thailand lahir lewat brace Akarapong Pumuisat dan torehan 1 gol dari Chalerm Sak Auke. Gol Abdelkader Koulibaly tak cukup menyelamatkan Angkor Warriors dari kekalahan. Kamboja di urutan ketiga dengan 4 poin. Sementara, posisi juru kunci grup A ditempati oleh Timor Leste dengan gagal meraih poin. Kimi, part yang paling kecewa untuk you sendiri dalam posisi you pada malam ni apa kalau boleh kongsikan apa dia? Saya paling kecewa, saya tak dapat jadikan gol 1v1. Saya tak dapat jadikan gol. Saya tak dapat bantu tim sendiri. Saya harap fan boleh terima kita orang pada malam ni. So, kami harap nanti kita orang akan comeback. InsyaAllah kita akan comeback. Hakimi, macam tadi you ada peluang yang paling hampir tadi kan? Apa yang mungkin menyekat? Apa yang you rasa kenapa tak boleh skor? Ada you apa yang menghalang? Tak pasti ya, no comment. Tak pasti. No comment. Secara keseluruhan Hakimi, ya, sebab kita tahu ini adalah penampilan kali terakhir Permati. So, sepatutnya ada hadiah perpisahan yang lebih baik. Ia tidak berlaku pada malam ni, Hakimi. Mungkin you boleh say something on that. Kami minta maaf. Player-player minta maaf dekat Coach Pau, warisan coaches. Kami tidak dapat berikan hasil yang terbaik pada malam ni untuk melayakkan ke next round. Kami berterima kasih kat Coach Pau kerana bimbing kita orang sampai ke tahap sekarang. Ya. Alright, Hakimi. Thank you. Thank you untuk Berita terbaru Timnas Indonesia, 1. Duel Jai Idzes versus Vlahovic di markas Juventus. Pemain Indonesia ukir rekor, cetak gol di Serie A 2.
Eliano Reijers versus Willem. Pemain timnas Liga Belanda. Masuk di menit 32 Liga Belanda 2024. 3. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdong bermain penuh, NEC Nijmegen selamat dari kekalahan laga home. Kalian pernah dengar nama Jay Itzes? Bek muda berbakat yang kini memperkuat Venezia ini lagi jadi sorotan di Serie A, tapi bayangkan kalau dia bermain untuk Milan, Juventus, atau Inter. Gimana ya perannya di klub sebesar itu? Yuk, kita ulik lebih dalam. Jay Itzes jadi starter reguler di Venezia dan langsung menarik perhatian dengan gaya mainnya yang tenang tapi efektif. Tingginya 191 cm, bikin dia jadi tembok kokoh di lini belakang. Tapi nggak cuma soal fisik, dia juga piawai membaca permainan dan mendistribusikan bola. Gaya main ini bikin kita bertanya-tanya, klub besar mana yang cocok buat dia? Luar biasa Jay Itzes. Bek andalan timnas Indonesia itu menjadi bintang ketika timnya, Venezia, bentrok kontra Juventus, pada laga pekan ke-16 Serie A 2024-2025. Mentas di Allianz Stadium, Torino, Minggu dini hari WIB, 15 Desember 2024, Venezia hampir saja mempermalukan tuan rumah sebelum akhirnya laga berakhir imbang 2-2. Kendati sempat tertinggi 0-1 pada menit ke-19, tim tamu mampu berbalik unggul 2-1 via 2 gol balasan Mikael Ellertson pada menit ke-61 serta Jay Itzes menit ke-83. Akan tetapi, Jay Itzes dan kawan-kawan lengah di menit-menit akhir pertandingan. Hukuman penalti pada menit ke-95 dimaksimalkan dengan baik oleh striker Juventus, Dusan Vlahovic. Meski gagal meraup angka penuh, setidaknya hasil itu membuat semangat Venezia kian membuncah untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Hingga pekan ke-16, Iloni Alati masih terkapar di dasar klasemen dengan 10 poin saja. Jay Itzes dan kawan-kawan butuh banyak poin untuk menjauhi zona degradasi serta berjuang keras agar tetap eksis di kasta tertinggi Italia musim depan. Performa Jay Itzes yang terus melambung, baik bersama Venezia maupun bareng timnas Indonesia, membuat tukang jagal berusia 24 tahun itu berpotensi masuk radar 3 raksasa Serie A, yakni AC Milan, Juventus, atau Inter Milan. Bursa transfer musim dingin yang jatuh pada Januari 2025 menjadi kesempatan bagi tim-tim Serie A guna menata ulang mesin perangnya. Pemain-pemain lama yang dianggap melempem dilepas, amunisi mumpuni masuk. Baik Milan, Inter, pun Juventus masih butuh darah segar sangar, termasuk di jantung pertahanan. Kehadiran bek-bek tangguh seperti Jay Itzes sangat menentukan hasil akhir persaingan perburuan gelar musim ini. Inter masih kepayahan di posisi ketiga dengan modal 31 poin, tertinggal 6 poin dari Atalanta selaku pemuncak. Juventus, terjebak di urutan ke-6 dengan 28 poin. Bagaimana dengan Milan? I Rossoneri belum juga bergeser dari posisi ke-7. Hingga pekan ke-14, armada Paulo Fonseca baru bisa mengepul 22 poin. Apabila Jay Itzes merapat ke Milan, Paulo Fonseca bisa menempatkannya di tengah pertahanan dalam skema kegemarannya, 4-2-3-1. Sejauh ini, posisi tersebut diisi oleh Matteo Gabbia dan Malik Thiaw. Dalam formasi 3-5-2, seperti yang diterapkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Paulo Fonseca bisa mengandalkan Jay Itzes sebagai pusat pertahanan. Paulo Fonseca tinggal memilih 2 kolega terbaik Jay Itzes, di kiri dan kanan pertahanan. Juventus juga butuh sosok karang-garang sekali Jay Itzes. Lini belakang kerap mendapat sorotan, menyusul hasil yang tak memuaskan yang diraih Nyonya Tua. Saat menjamu Venezia misalnya, 4 bek yang diturunkan Thiago Motta, yaitu Nicolo Savona, Federico Gatti, Pierre Kalulu, dan Danilo terlihat kelihatan tak solid sehingga 2 gol dapat dengan mudahnya bersarang di gawang Michele Di Gregorio. Itulah mengapa, untuk menambah keangkeran di jantung pertahanan, ada baiknya Thiago Motta memasukkan Jay Itzes ke dalam keranjang belanjaannya pada jendela transfer Januari nanti. Inter juga sedang tak baik-baik saja. Sebagai satu di antara tim legendaris, Il Nerazzurri musti segera bangkit dari keterpurukan. Hal ini berarti, Simone Inzaghi harus mereformasi lini per lini, utamanya sektor pertahanan. Saatnya bagi Inter untuk mengangkut Jay Itzes ke Stadion Giuseppe Meazza. Jay Itzes tidak hanya mumpuni di semua posisi di lini belakang, tetapi juga punya naluri menyerang dan mencetak gol yang mengagumkan. Jay Itzes akan menjadi alternatif tepat dalam formasi open play 3-5-2 yang kerap diterapkan Simone Inzaghi.
Jay Itzes bisa dipasang di tengah menggantikan Stefan De Vrij atau di kiri menggantikan Alessandro Bastoni, juga sebagai alternatif di kanan menggantikan Jan Bisek. Nah, kita tunggu bersama, apakah tiga raksasa Italia berminat memasukkan nama Jay Itzes dalam daftar belanja mereka di jendela transfer Januari 2025. AC Milan lagi doyan banget cari pemain muda yang bisa berkembang bareng tim. Stefano Pioli butuh bek yang gak cuma kuat bertahan, tapi juga nyaman main bola pendek. Itzes punya kemampuan itu? Kalau dia ke Milan, mungkin dia bakal jadi opsi di posisi bek tengah menggantikan Kalulu atau Tomori di laga tertentu. Tapi pertanyaannya, apa dia siap mental untuk main di level sebesar itu? Juventus sedang mengalami transisi berat. Dengan beberapa pemain bertahan senior yang mulai kehilangan konsistensi, pemain muda seperti Itzes bisa jadi angin segar. Bayangkan dia dipasangkan sama Bremer, keseimbangan fisik dan teknik yang bikin lawan sulit menembus. Tapi, Juve nggak sembarangan pilih pemain. Apa Itzes punya cukup pengalaman untuk bersaing di Turin? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka analisis sepak bola seperti ini. Subscribe untuk konten-konten menarik seputar sepak bola dunia dan Indonesia.